Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisyahul Afrah dengan NIM 2405183. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah hak kekayaan intelektual dengan studi kasus hak merek Adidas versus Adidia. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang dari kasus tersebut. Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi perjanjian TRIPS yang mewajibkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek. Merek berfungsi sebagai identitas dan pembeda produk dalam perdagangan, serta memberikan jaminan kualitas terhadap konsumen. Namun, masih terjadi peniruan merek terkenal dengan kemiripan nama maupun tampilan, seperti kasus Adidas dan Adidia. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan konsumen yang menunjukkan adanya itikat tidak baik dalam pendaftaran merek. Kita masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sinkronisasi regulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 menjamin pelindungan merek terkenal. Yang kedua, apakah penggunaan merek Adidia memiliki persamaan pada pokoknya dengan Adidas? Dan yang ketiga, bagaimana analisis yuridis dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik tersebut? Selanjutnya, kita akan membahas tentang sinkronisasi regulasi. Perlindungan merek merupakan bagian dari kebijakan hukum untuk melindungi hak pemilik merek. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Hal yang dijamin dalam undang-undang meliputi hak eksklusif pengguna merek, larangan penggunaan merek yang sama atau mirip pada barang sejenis, perlindungan khusus terhadap merek terkenal, yaitu well-known marks. Dan ada juga putusan MA tentang kasus tersebut, yang mana Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian atau seluruh, menyatakan merek Adidia tidak dapat didaftarkan. Pemerintah menghapus merek Adidia dari daftar DJKI. Tergugat dilarang menggunakan nama tersebut untuk produk dagang. Dan selanjutnya ada analisis hukum. Doselen. Negara seharusnya menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Sistem hukum harus memberikan perlindungan maksimal kepada pemilik merek asli dan konsumen. Dasain. Kenyataannya, masih terdapat kelemahan dalam proses pemeriksaan substansi merek. Merek yang mirip seperti Adidia masih dapat lolos pada tahap pendaftaran awal. Perlindungan hukum seringkali bersifat formal, administrasi saja. Dan selanjutnya ada analisis persamaan merek. Persamaan visual, susunan huruf awal yang hampir identik menciptakan kesan visual yang serupa like a hop of confusion. Konsumen berpotensi mengalami kebingungan karena kedua merek digunakan pada produk olahraga yang sejenis. Jadi teman-teman, dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu merek Adidia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Adidas secara visual maupun fonetik. Pendaftaran merek tersebut menunjukkan adanya indikasi itikat tidak baik untuk membonceng reputasi mereka terkenal. Sinkronisasi antara sistem pendaftaran merek dan perlindungan terhadap merek terkenal masih belum optimal sehingga sengketa berlanjut ke pengadilan. Dan yang terakhir ada saran, yaitu memperketat sistem pemeriksaan substansi dan database DJKI untuk mendeteksi kemiripan merek, mendorong pelaku usaha lokal menciptakan merek yang orisinal dan inovatif, mempermudah proses pembatalan merek yang terindikasi memiliki etikat tidak baik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.